Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Activity Based Management. Saya Nisa Karisma dari kelas MN 22G. What is the ABM? Jadi, Activity Based Management atau ABM adalah suatu pendekatan di seluruh sistem dan terintegrasi yang memfokuskan perhatian manajemen pada berbagai aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai untuk pelanggan dan laba sebagai hasilnya, atau ditulis oleh Hansen dan Owen 2009. Menurut Mulyadi, Activities Based Management adalah pendekatan manajemen yang memusatkan pengelolaan pada aktivitas dan tujuannya untuk melakukan improvement berkelanjutan terhadap value yang dihasilkan bagi customer dan yang dihasilkan dari penyedia value tersebut. Sedangkan menurut Bioher, Activity Based Management adalah analisis aktivitas yang digunakan untuk memperbaiki nilai produk atau jasa bagi pelanggan dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Berdasarkan definisi di atas, jadi ABM mempunyai dua frasa penting, yaitu satu, manajemen berbasis aktivitas yang berfokus pada pengelolaan aktivitas untuk meningkatkan nilai yang diterima oleh konsumen, dan kedua, pemusatan pengelolaan pada aktivitas untuk menghasilkan laba dari penyedia nilai tersebut. ABM merupakan pusat dari sistem manajemen biaya, dan oleh karena itu, untuk mengelola organisasi atau perusahaan dengan baik harus menerapkan atau menekankan pada ABM yang bertujuan untuk meningkatkan nilai produk atau jasa. Dan oleh karena itu dapat digunakan untuk mencapai laba dengan menyediakan nilai tambah bagi konsumennya. Manfaat yang diperoleh dengan menggunakan ABM adalah dapat menentukan wilayah untuk melakukan perbaikan operasi, mengurangi biaya, meningkatkan nilai bagi pelanggan, dengan mengidentifikasi sumber daya yang dipakai oleh konsumen, produk, dan aktivitas. ABM juga bisa memperbaiki fokus manajemen atas faktor-faktor kunci perusahaan dan meningkatkan keunggulan komparatif. Manfaat ABM diantaranya menurut Supriyono ada satu, mengukur kinerja keuangan dan pengoperasian non-keuangan organisasi dan aktivitas-aktivitasnya. Yang kedua, menentukan biaya-biaya profitabilitas yang benar untuk setiap tipe produk atau jasa. Mengidentifikasi aktivitas-aktivitas dan mengendalikannya. Mengelompokkan aktivitas-aktivitas bernilai tambah dan tidak. Mengefisiensi aktivitas bernilai tambah dan mengeliminasi aktivitas yang tidak bernilai tambah. Yang keenam, ada menjamin bahwa pembuatan keputusan perencanaan dan pengendalian berdasarkan pada isu-isu bisnis yang keluar dan tidak semata-mata berdasarkan informasi keuangan. Yang terakhir, menciptakan rangkaian nilai tambah atau value-value untuk mempengaruhi kebutuhan dan kepuasan para konsumen. Dimensi aktivitas. Yang pertama, ada dimensi biaya, yang dimana dimensi ABM memberikan informasi biaya mengenai sumber aktivitas produk dan pelanggan. Dimensi ini bertujuan untuk memperbaiki keakuratan pembebanan biaya. Dimensi biaya atau dimensi Activity Based Costing atau ABC berdasarkan pada ABC generasi kedua merupakan perkembangan lebih lanjut dari ABC pertama. ABC semula dapat diakui sebagai metode untuk menyempurnakan ketelitian biaya produk, namun ABC generasi kedua merupakan sistem pengukuran kinerja yang bersifat komprehensif yang digunakan sebagai sumber informasi utama dalam Activity Based Management. Sedangkan ABC generasi kedua adalah sebuah metodologi untuk mengukur dan menyediakan informasi mengenai biaya, sumber-sumber aktivitas-aktivitas, dan pembebanan biaya pada objek-objek biaya. Asumsi yang mendasar adalah yang pertama, objek biaya menciptakan perlunya aktivitas-aktivitas, dan yang kedua adalah aktivitas-aktivitas biasanya menciptakan sumber-sumber. Yang kedua ada dimensi proses, di mana analisis nilai proses ada di dimensi ABM yang memberikan informasi tentang aktivitas yang dikerjakan, mengapa dikerjakan, seberapa baik kerjakannya. Tujuan dimensi proses adalah mengurangi
Biaya dimensi inilah yang memberikan kemampuan untuk mengukur perbaikan berkelanjutan. Dimensi proses adalah dimensi model ABM yang berisi informasi kinerja mengenai pekerjaan yang dilaksanakan dalam organisasi, sehingga bisa mencakup analisis penyebab biaya, analisis aktivitas-aktivitas, dan serta evaluasi kinerja yang menggunakan sistem informasi dari ABC. Dimensi proses menyediakan informasi mengenai pekerjaan yang dilakukan dalam suatu aktivitas dan hubungan analisis pekerjaan tersebut dengan aktivitas lainnya. Nah, ada aktivitas atau activity. Yang pertama ada definisi aktivitas. Aktivitas adalah perbuatan, tindakan, atau pekerjaan spesifik yang dilakukan oleh suatu organisasi. Menurut Supriyono, aktivitas adalah kombinasi manusia, teknologi, dan bahan mentah, metode lingkungan, dan memproduksi nilai atau jasa tertentu. Aktivitas itu menunjukkan apa yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi, yaitu cara perusahaan atau organisasi menggunakan sesuatu cara untuk melaksanakan proses menghasilkan keluaran atau output dari mencapai tujuan organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, berkaitan dengan ini dapat dikaitkan pula bahwa aktivitas merupakan suatu proses mengkonsumsi sumber daya untuk menghasilkan output. Pada intinya, berfungsi untuk mengubah sumber daya internal, tenaga kerja, teknologi, bisa menjadi output sebagai barang atau jasa. Nah, yang kedua ada klasifikasi aktivitas, dibagi menjadi dua, yaitu yang bernilai tambah. Contohnya adalah aktivitas-aktivitas yang diharuskan untuk melaksanakan bisnis dan menciptakan nilai yang dapat memuaskan bagi konsumen. Jika aktivitas bernilai tambah dieliminasi, akan mengurangi nilai tukar yang didapatkan dari konsumen, sehingga konsumen tidak lagi membeli atau mengkonsumsi. Pengukuran kinerja aktivitas ini dirancang untuk melihat bagaimana suatu aktivitas diproses, dilaksanakan, dan hasil yang akan diperolehnya. Pengukuran kinerja aktivitas juga dirancang untuk mengungkapkan apakah dilaksanakan improvement berkelanjutan terhadap aktivitas tersebut untuk menghasilkan nilai bagi konsumen atau tidak. Pengukuran kinerja juga berpusat pada 3 dimensi. Yang pertama, efisiensi, kualitas, dan waktu. Nah, efisiensi biasanya memfokuskan untuk hubungan antara masukan dengan kekuatan aktivitas. Sedangkan kualitas biasanya berkaitan dengan apakah sejak pertama kali aktivitas dilaksanakan dengan benar. Dan waktu bisa digunakan dalam menjalankan aktivitas. Waktu ini sangat penting karena semakin lama waktu yang diperlukan oleh suatu aktivitas, maka banyak sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas tersebut. Pengukuran kinerja ini banyak dilaksanakan baik dalam bentuk kinerja keuangan ataupun non-keuangan. Ukuran dinyatakan dalam satu uang. Oleh karena itu, ukuran keuangan harus dapat menunjukkan pengurangan biaya yang sesungguhnya telah dicapai. Untuk memungkinkan manajemen mengelola aktivitas, biaya harus dipisahkan ke dalam biaya bernilai tambah dan biaya yang tidak bernilai tambah. Pemisahan ini diperlukan agar manajemen terlaksana dengan baik. Memahami manajemen berbasis aktivitas. Manajemen berbasis aktivitas dapat diterapkan pada berbagai jenis perusahaan termasuk produsen, penyedia layanan, organisasi nirlaba, sekolah, dan bahkan lembaga pemerintah. ABM dapat memberikan informasi biaya tentang area operasi yang apapun yang dalam suatu bisnis tersebut lakukan. Setelah meningkatkan profitabilitas dan kekuatan finansial suatu perusahaan secara keseluruhan, hasil analisis ABM ini bisa membantu perusahaan tersebut menghasilkan anggaran dan perkiraan keuangan jangka panjang yang lebih akurat. Nah, adapun contoh ABM dapat digunakan untuk menganalisis profitabilitas produk baru yang ditawarkan oleh perusahaan dengan melihat biaya pemasaran dan produksi, penjualan, klaim garansi, atau biaya waktu perbaikan apapun yang diperlukan untuk produk yang dikembalikan atau diretur.
Jika sebuah perusahaan bergantung pada Departemen Penelitian dan Pengembangan, ABM dapat digunakan untuk melihat biaya pengoperasian dari departemen tersebut, biaya pengujian produk baru, dan apakah produk yang dikembangkan di sana ternyata menguntungkan ataupun tidak bagi perusahaan. Ya, dan contoh lainnya adalah perusahaan yang membuka kantor di lokasi kedua. ABM ini bisa membantu manajemen biaya mengoperasikan lokasi tersebut termasuk staf, fasilitas, dan overhead, dan kemudian bisa untuk menjadi bahan menentukan apakah keuntungan selanjutnya cukup untuk menutupi atau membenarkan biaya-biaya tersebut. Baik ABC maupun ABM merupakan alat manajemen yang membantu dalam mengelola aktivitas operasional untuk meningkatkan kinerja satu badan usaha atau keseluruhan organisasi. Penetapan biaya berdasarkan aktivitas dapat dianggap sebagai cabang dari manajemen berbasis aktivitas dengan memerlukan biaya bisnis seperti persediaan gaji dan aktivitas penyewaan ke proses bisnis, produk pelanggan, dan aktivitas distribusi. Penetapan pendapatan biaya berbasis aktivitas membantu meningkatkan efektivitas dan transparansi manajerial secara keseluruhan. Manfaat ABC dan ABM yang paling besar terdapat pada organisasi yang memiliki biaya tak langsung yang tinggi. Alasannya adalah peningkatan penggunaan ABC dalam 30 tahun terakhir adalah kenyataan bahwa semakin cabang atau canggihnya proses manufaktur berbasis IT, biaya overhead meningkat, sementara biaya langsung khususnya tenaga kerja menurut ABM dapat dikritik karena terlalu fokus ke dalam. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keuntungan dengan mengurangi biaya aktivitas yang telah dilakukan, dan ia tidak akan mempertimbangkan faktor eksternal seperti perubahan peminatan konsumen terhadap produknya. Penggunaan ABC dan ABM berasal atau berasumsi bahwa semua biaya overhead ini bersifat variabel. Hal ini tidak terjadi dan sebagian biaya overhead akan bersifat tetap, sehingga tidak dapat dihemat jika aktivitasnya tidak dikurangi. ABM juga rumit dan mahal untuk diterapkan. Untuk usaha kecil ataupun bisnis dengan rangkaian produk yang sempit, manfaat penerapan ABM mungkin tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut.